Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan. Artinya pada saat ini kita akan melaksanakan praktik baik terkait tentang media pembelajaran interaktif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal melalui Canva. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat berserta salam, marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karanganyar II, yang saya hormati Ketua Kombel SDN Karanganyar II, dan tentunya yang saya hormati juga pemateri yang alhamdulillah sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan tak lupa juga kepada para dewan ibu guru SDN Karanganyar II yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bersama. Sebelum kita mulai acara kombel atau kelompok belajar ini, mari kita tepuk tangan terlebih dahulu bagi kita semua yang sudah berkenan hadir. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara berikutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Karanganyar II. Kepada yang terhormat Bapak Kanedi MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bisa berkumpul di sini dalam pada saat wafat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita yang lebih besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita yang hadir di sini. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan sambutan Bapak ya, sepatah atau dua kata-kata. Bapak, Ibu yang terhormat, SDN Karanganyar II yang berbahagia, hari ini tentu adalah hari yang sangat istimewa ya, karena hari ini kita belajar ya, berlatih. Kenapa? Karena seorang guru itu harus bisa menguasai teknologi. Nah, dari mana teknologi ini didapat? Itu dari berbagai cara ya. Yang utamanya adalah kita harus bisa mengoperasikan komputer. Karena dengan menguasai komputer ini bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contoh aja, dalam media pembelajaran kita menggunakan komputer. Misalnya kita menggunakan aplikasi yang namanya PowerPoint ya. Di dalam PowerPoint ini bisa menyampaikan ke peserta didik. Tentu dalam PowerPoint ini materi-materi yang diberikan itu bisa diikuti dengan ada gambar yang menarik ya, kata-katanya yang menarik. Dan ada lagi, yaitu melalui Canva. Nah, dulu sebelum Canva ada ya, itu ada PowerPoint. Bapak menggunakan PowerPoint. Karena sekarang ada Canva ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa berkreatif ya, dengan menggunakan aplikasi itu bisa menyampaikan kepada peserta didik dengan materi yang sangat menarik. MPI, media pembelajaran interaktif. Apa itu media pembelajaran interaktif? Adalah media yang menggunakan aplikasi
Kanspa, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu harus di laptop itu harus ada Kanspa. Nah, agar media ini bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu harus bisa mengoperasikannya. Nah, di sini pembelajaran yang menggunakan Kanspa itu harus interaktif, inovatif, menarik. Interaktif itu adalah komunikasi dua arah atau lebih, hubungan yang saling aktif dan melakukan aksi interaktif antara dua arah, dan tentu antara guru dan siswa. Inovatif artinya menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, dengan Canva ini, ya, dengan teknologi ini, pesawat komputer itu akan menghasilkan inovasi baru. Tentu hal ini harus menarik, menyenangkan siswa. Nah, untuk itu Bapak, Ibu selamat melaksanakan praktek baik, ya, penerapan baik menggunakan alat aplikasi yang akan diberikan oleh narasumber kita, ya. Semoga pelatihan ini dapat lancar, ya, dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan memberikan arahan terkait kegiatan hari ini. Dilanjutkan kepada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kombel kepada yang terhormat Ibu Ade Kusmahiti SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal wajin wa alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, iman dan takwa, ya, sehingga kita bisa berkumpul memenuhi undangan Buria dalam melaksanakan penyampaian Praktik baik. praktek baik pembelajaran, ya. Salawat serta salam tak lupa kita dipacurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak banyak yang akan saya sampaikan. Alhamdulillah, di Kombel kita ini, ya, di Kombel SDN Karanganyar 2, semoga dengan dimulainya Buria memberikan praktik baik untuk rekan-rekan kita semua di sini, Kombel kita lebih maju. Banyak pengetahuan yang baru yang disampaikan oleh moderator, gitu, ya. Awal dari Buria, mungkin next time bisa rekan-rekan yang lainnya, apalagi yang masih muda-muda ini sangat pasti semangat dan termotivasi. Mudah-mudahan untuk kegiatan Kombel ini yang akan datang kita bisa mengundang di Kombel-Kombel SD yang lain, supaya kita berbagi praktiknya itu lebih luas, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya praktek dan yang ada di Kombel kita ini bisa diakui oleh Buria PMM, ya. PMM. Jadi identitasnya kita itu legal, gitu, ya. Dan banyak ditonton oleh rekan guru dan bisa dipraktekkan di kelas untuk kemajuan proses pembelajaran kita kepada peserta didik. Cukup sekian, semangat buat Buria, semangat buat yang lainnya. Semoga kita bisa mempraktekkan apa yang telah disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tentunya di era digital ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasi media pembelajaran interaktif ini. Oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita, sahabat teknologi tahun 2024, yang terhormat Ibu Ria Dewi Saptini SPD. Kepadanya kami persilakan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Mohon izin saya di sini untuk berbagi praktik baik. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Karanganyar II, Bapak Kanedi MPD. Yang saya hormati Ibu Moderator dan Ibu Kombel, Ketua Kombel kita yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Ibu, nanti di-cut aja lah. Ya, ya. Di-cut aja. Ya, aku lupa. Enggak, akunya yang tadi salah nyebut. Bisa di-cut. Ya, diedit aja nanti. Ya. Tadi juga Bapak ada salah MPI. Oh, MPI. Apa-apa, Pak? Ya. Oke. Assalamualaikum lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala SDN Karanganyar II, Bapak Kanedi MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel SDN Karanganyar II dan Ibu Bapak Guru SDN Karanganyar II yang telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit praktik baik yang pernah saya terapkan di kelas 5, yaitu dengan media pembelajaran interaktif, di mana ini menjadi salah satu tugas yang tengah saya ikuti dari kegiatan pembatik, yaitu pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi. Di mana saat ini saya sedang memasuki level 4 yang termasuk ke dalam 30 besar peserta di Provinsi Jawa Barat. Sehingga saat ini saya mendapatkan sebutan, nama, gelar atau yang tepat ya, nama, sebutan lah ya, istilahnya disebut sebagai Sahabat Teknologi Jawa Barat tahun 2024, yang alhamdulillah saat ini saya akan mengejar untuk mendapatkan 5 besar terbaik dari Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah mudahkan dan bisa mencapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya izin untuk berbagi layar ya Ibu Bapak. Baik Bapak Ibu, saya menggunakan MPI ini di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS, yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva. Apa sih yang menjadi latar belakang saya menggunakan MPI? Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat, di mana di era digital ini informasi dan pengetahuan itu sangat cepat ya datang ke kita. Bahkan siswa-siswi kita sudah sangat mahir dalam menggunakan teknologi. Bisa jadi justru mereka lebih pandai dalam mengoperasikan gadget dibanding dengan kita sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, di mana teknologi memberikan banyak manfaat kepada kita, tentu tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Sehingga kita sebagai pendidik dituntut untuk mampu juga dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, menarik, dan interaktif. Penggunaan teknologi ini tentu akan membantu siswa dalam pembelajaran. Ya, kita akan merasa sangat terbantu, siswa pun terbantu dalam pembelajarannya, di mana kita dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar, mendorong pembelajaran yang kolaboratif, ya, sehingga tidak hanya kita yang mentransfer ilmu kepada siswa,
tapi juga siswa ada kolaborasi dengan siswa yang lain, dengan guru ya. Jadi sangat interaktif. Nah, apa sih itu MPI? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, MPI itu kepanjangan dari Multimedia Pembelajaran Interaktif, di mana program pembelajaran ini mencakup sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur yang dilengkapi dengan alat pengontrol, di mana nanti ketika belajar siswa ini bisa mengontrol dan mengoperasikan pembelajarannya sendiri. Kalau biasanya kita pakai Infocus kan sudah sering ya Bapak Ibu. Kalau Infocus kan hanya kita yang mengoperasikan, gurunya mengoperasikan, siswa menonton, melihat gitu ya, presentasi kita, tayangan video gitu ya. Nah, dengan MPI ini siswa dapat terlibat langsung, bisa klik sana sini, bisa geser-geser gambar, bisa nonton video yang mereka inginkan ya. Seperti itu. Di mana di dalamnya ada gabungan beberapa unsur, ada teksnya, grafik, video, animasi, suara, dan interaktivitas. Nah, Ibu Bapak pasti sudah sering menggunakan aplikasi ini ya. MPI yang saya buat, kebetulan saya buatnya melalui aplikasi Canva. Nah, Ibu Bapak bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain, tapi yang paling populer ya saat ini sudah biasa kita pakai itu kan aplikasi Canva. Oke, kenapa bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita? Ada beberapa kelebihan yang saya dapatkan dengan menggunakan Canva ini. Dimana yang pertama, desain-desainnya menarik. Di sana tersedia banyak sekali template yang bisa langsung kita pakai. Mau bikin poster kah, mau presentasi, mau bikin flyer, semua ada di sana ya. Tinggal kita pilih sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, dapat menggunakan Canva Premium. Nah, kalau di luar pendidik itu menggunakan Canva, ada yang versi biasa dan versi Pro harus berbayar. Nah, kelebihan Ibu Bapak bisa menggunakan Canva Pro ini secara gratis. Asal menggunakan akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu kalau pakai Canva jangan lupa loginnya memakai akun Belajar ID. Supaya aplikasi Canva-nya bisa mengakses aplikasi yang premium. Dengan menggunakan yang premium ini tentu akan lebih banyak template-template, elemen yang lebih bagus daripada Canva biasa. Yang ketiga, mudah untuk kita gunakan karena sedikit mirip dengan PowerPoint sebetulnya ya. Ada kemiripan dengan PowerPoint, jadi bisa kita mudah untuk menggunakan dan mempelajarinya. Keempat, dapat diakses melalui website atau Android. Mau lewat handphone bisa, lewat laptop juga bisa. Nah, Bapak Ibu, ini contoh tampilan MPI saya yang sudah dibuat. Bapak Ibu bisa juga membuat seperti ini nih Bapak Ibu melalui Canva. Ini contohnya saya buat dalam pembelajaran IPAS di kelas 5 di semester 1. Nah, saya munculkan di sini ada judul babnya, ada tujuan pembelajarannya, lalu sedikit tampilan MPI-nya ketika sudah masuk. Lalu ini yang paling penting, harus ada tombol untuk mengakses masuk ke bagian laman MPI-nya. Saya juga menyediakan bila ingin menggunakan barcode, bisa di-scan barcode. Ya, nanti siswa akan klik tombol start ini, maka akan otomatis masuk ke laman MPI yang sudah dibuat. Nah, ini ada lamannya, kita coba. Nah, Bapak Ibu, ini contoh MPI ketika sudah masuk di bagian dalamnya ya. Ini agak terkendala jaringan, mohon maaf. Nah, di sini sebetulnya saya memasukkan suara. Nah, biar kita coba dulu. Sepertinya ada kendala jaringan. Bisa. Nah, ini Bapak Ibu.
bila kita klik tombol start, nah ini kan siswa sudah terbiasa ya saat ini. Banyak yang main game lewat HP, game online gitu ya. Nah, dengan kita membuat MPI ini diharapkan dapat membangkitkan semangat belajar siswa yang lebih menarik. Gimana mengalihkan, dimana terbiasa menggunakan game, sekarang beralih gamenya dalam pembelajaran seperti itu ya. Nah, siswa bisa mengoperasikan ini sendiri. Kita klik. Iya. Baik, karena ada kendala jaringan, mungkin bisa Bapak Ibu akses ya. Saya sudah mengirimkan linknya di grup WhatsApp sekolah. Bapak Ibu bisa akses. Seperti itulah tampilan MPI di bagian dalamnya, di mana tersedia beberapa menu ya Bapak Ibu. Di dalamnya ada menu, siswa bisa mengakses tujuan pembelajaran, bisa mengakses materi ajar, bisa mengakses juga latihan ya. Baik, ini hanya openingnya saja dari kegiatan pembatik. Nah, ini menu yang saya maksud tadi. Nah, siswa bisa mengoperasikan pembelajarannya. Apa yang siswa ingin lihat, apa yang siswa ingin pelajari bisa dilihat di sini. Ada petunjuknya juga. Siswa harus tahu nih Bapak Ibu, ketika menggunakan MPI ini harus tahu apa sih tombol-tombol yang ada di sini, fungsinya untuk apa. Nah, siswa harus disiapkan dulu petunjuknya. Sehingga ketika siswa menggunakan MPI ini tidak salah untuk mengakses. Ini saya akan perlihatkan untuk materi ajar. Nah, untuk materi ajar juga saya buat semenarik mungkin supaya siswa tidak hanya membaca teks saja ketika melihat materi, tapi juga bisa menonton sebuah video. Nah, Bapak Ibu, ketika siswa menonton video ini, dalam MPI yang baik itu, siswa tidak sampai keluar dari situs web MPI-nya, tapi tetap ada di dalam MPI-nya di sini menonton langsung. Jadi jangan sampai teralih lamannya. Oke, ini contoh video yang dapat ditonton. Saya menyediakan ada 2 video yang dapat siswa lihat sampai di materi terakhir. Baik, itu dia contoh MPI dari saya. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah mempraktekkan ini di kelas. Dan seperti ini kurang lebih implementasinya di kelas kemarin ya. Nah, itu dia ketika saya praktik. Nah, Bapak Ibu, ketika saya praktik ternyata mendapat sambutan baik dari siswa-siswi di kelas 5, di mana mereka merasa senang belajar menggunakan komputer.
Karena kan biasanya belajar hanya dari buku saja atau dari menonton tayangan di presentasi PowerPoint ya. Nah, di sini siswa dapat mengoperasikan sendiri laptop di kelas ya. Dan melaksanakan pembelajaran melalui MPI ini. Siswa sangat antusias dan mampu bekerja sama dengan baik dengan teman sebangkunya. Cuman di sini saya melihat kelemahannya karena kita hanya memiliki keterbatasan laptopnya hanya 15. Jadi memang siswa ini karena saking semangatnya agak berebut gitu, bergantiannya dengan teman ingin mencoba lebih duluan. Itu ya. Nah, ini ada beberapa refleksi. Karena menggunakan laptop terus bisa pencet banyak tombol seperti di game. Aku sangat senang karena bisa belajar menggunakan komputer. Aku bisa nonton video, belajar ekosistem, mempelajari rantai makanan, dan bermain kuis bersama teman-teman. Semoga nanti belajarnya bisa kayak gitu lagi. Aku senang bisa belajar menggunakan komputer. Aku bisa diskusi sama teman-teman aku juga. Aku bisa bareng teman-teman belajarnya. Perasaan aku juga senang karena menggunakan komputer. Seru deh pokoknya belajar pakai komputer. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit refleksi dari siswa-siswi saya di kelas 5 setelah belajar menggunakan MPI. Ternyata mereka memang sangat senang. Bahkan di akhir pembelajaran banyak yang bilang, "Bu, besok belajarnya gini lagi ya," gitu ya. Itu mungkin sekian, semoga apa yang saya sampaikan dan perlihatkan pada hari ini mengenai praktik baik saya dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat pemateri kita. Luar biasa ya insight yang sudah diberikan oleh pemateri pada siang hari ini. Untuk acara berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan, silahkan. Kami beri waktu. Persilahkan. Bagi rekan-rekan yang barangkali masih belum puas, jangan sampai puas ya. Kalau udah puas berarti udah di titik akhir. Jadi kita harus banyak belajar. Silakan, mumpung pemateri kita masih ada di tengah-tengah kita. Untuk sesi tanya jawab, silakan Ibu Komba. Saya Ulana Pitasari Oke. dari guru kelas 1. Nah. Berarti kalau untuk pemanfaatan MPI ini tidak bisa digunakan untuk kelas bawah ya? Untuk kelas 1, kelas 2. Karena anak-anak kan belum ngerti tentang komputer. Oke. Berarti kelas bawah aja yang sudah bisa diajak pembelajaran dengan menggunakan MPI ini. Ya, terima kasih. Seperti itu Ibu pemateri. Jadi ada pertanyaan, apakah MPI ini bisa diakses oleh semua kelas atau misalkan hanya terbatas saja? Dan kalau misalkan kelas bawah, apa sih solusi yang terbaik untuk bisa melaksanakan media ini? Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Wulan atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi MPI ini tidak terbatas pada siswa kelas berapa. Nah, kemarin saya mendapat inspirasi juga nih Bu dari guru PAUD, guru TK yang juga jadi peserta pembatik. Ternyata saya juga sempat berpikiran bagaimana kalau melaksanakan kepada anak kelas bawah atau TK seperti itu. Ternyata bisa dilaksanakan juga untuk siswa kelas bawah. Tapi mungkin hanya masih pengenalan gitu ya, pengenalan teknologi. Jadi tidak diberikan langsung ke siswanya untuk mengerjakan sendiri. Tapi dalam pengawasan guru, di mana guru di depan memperlihatkan nih tampilannya, oh ini kita belajar MPI, yuk kita pelajari sama-sama. Jadi sistemnya bareng-bareng dulu Bu, untuk kelas bawah, untuk kelas 1-2 mungkin ya. Karena mereka juga masih belum tahu cara mengoperasikan komputer gitu ya, di rumah juga belum terbiasa menggunakan gadget, seperti itu. Nah, bagaimana Bu Wulan? Oke.
Low Mohon battery. izin nih Please pemateri charge. jadi agak itu ya, jadi agak menambah pertanyaan. Terkait MPI ini apakah bisa diakses melalui handphone? Oke. Oke, jika memang handphone bisa diakses melalui handphone, saya kira untuk kelas 1 bisa digunakan. Karena kenapa? Karena di era digital ini anak-anak udah mahir menggunakan handphone. Gitu banyak, bahkan hampir separuh harinya itu dipakai handphone. Nah, apakah bisa kondusif jikalau anaknya misalkan membawa handphone untuk bisa mempraktekkan tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan jika menggunakan komputer. Bagaimana itu, Ibu Materi? Baik, terima kasih. Ini menurut pandangan saya untuk kelas bawah membawa HP sepertinya kurang memungkinkan ya, terlalu riskan gitu, resikonya terlalu banyak untuk dibawa ke sekolah. Nah, mungkin bisa menjadikan MPI ini sebagai tugas tambahan, pembelajaran tambahan ketika di rumah. Sehingga di rumah bisa mengakses dengan didampingi oleh kedua orang tuanya. Ya. Nah, tapi tidak semua handphone ternyata dapat membuka karena dibutuhkan aplikasi seperti PDF gitu ya untuk membuka aplikasi MPI ini. Sebelum masuk ke laman websitenya tadi kan ada ini ya poster yang dapat diklik start itu, nah itu harus diakses melalui aplikasi PDF di handphonenya. Jadi pastikan dulu semua siswa sudah memasang aplikasi PDF di HP-nya. Oke, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Masih ada waktu kepada rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilahkan terkait MPI ini. Oke, jadi pada intinya MPI itu merupakan salah satu gebrakan di era digital ini agar pembelajaran semakin menarik di kalangan para siswa, sehingga menggiring siswa itu untuk tidak selalu melulukan HP yang hal yang tidak berguna ya. Jadi ini adalah solusi terbaik untuk memajukan pembelajaran kali ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa media pembelajaran interaktif ini sangat baik dan sangat kondusif jika dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bu Ria Dewi Saptini SPD yang telah memberikan atau membagi ilmu kepada kita semua. Semoga ini menjadi langkah awal agar kita selalu banyak belajar terkait tentang dunia teknologi dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian diskusi kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, barangkali ada kata yang ingin disampaikan oleh pemateri. Mungkin ini saja ya. Bapak Ibu tidak perlu takut dengan teknologi, dan teknologi jangan sampai juga menggantikan posisi kita sebagai pendidik, tapi jadikan teknologi sebagai alat pendukung dalam pembelajaran kita di kelas. Oke, itu saja. Sekali lagi tepuk tangan buat pemateri. Cukup sekian kegiatan kelompok belajar kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.